lead kita di worship malam hari ini. Thank you teman-teman yang udah join. Dan selamat malam semuanya. Thank you, saya boleh sharing lagi. Jadi ini kayak ritual awal tahun ya. Tiap awal tahun dihubungi sama Andre nih. Oke, kita punya tema malam hari ini. Jadi saya dikasih tema tentang pengendalian diri. Terus saya bingung dong, pengendalian diri itu kan kayaknya luas sekali gitu ya. Kalau kita ngomong tentang pengendalian diri, apa yang mau dikendalikan gitu. Dan sebagai orang yang tinggalnya di Kota Medan, pengendalian diri ini adalah hal yang sangat unik dan agak susah gitu. Apalagi kalau kita ngelihat ada di kondisi di Kota Medan yang kalau udah pernah ke Medan atau udah tinggal di Kota Medan atau memang tinggal di Kota Medan, itu tahu trafiknya Kota Medan sengegas apa gitu ya kan. Kedikit-dikit pokoknya setiap kita nyetir atau kita di jalanan di Kota Medan, amarahnya orang-orang yang lagi nyetir itu benar-benar selalu kita dengar. Kesenggol dikit marah, disalip dikit marah, pokoknya marah aja kerjaannya tiap hari. Jadi ini benar-benar sebuah tantangan yang luar biasa nih, menceritakan tentang atau membahas tentang pengendalian diri. Nah, sebelum kita masuk ke judul, yaitu buang sampah pada tempatnya, saya mau cerita dulu. Ceritanya gini, di sebuah sekolah ada seorang guru yang ngajarin sesuatu sama murid-muridnya. Dia minta murid-murid bawa sekantong, jadi siapin kantong plastik, kresek gitu ya, siapin kantong plastik, mau apa boleh, boleh aja, mau pakai apa aja, dan kantong plastik itu diisi dengan kentang. Kentang-kentang itu harus ditulis, jadi setiap kentang yang mereka masukin di dalam kantong plastik itu harus ada. Jadi mau ditulis, mau diukir boleh, mau ditulis diikat karet pakai kertas boleh. Nah, ditulis nama siapa? Nama orang-orang yang pernah menyakiti hati si murid-murid. Misalnya contoh, Claudia. Claudia pernah disakiti sama yang namanya, pinjam nama ya si Siska gitu kan. Jadi saya tulis Siska gitu. Misalnya ini contoh kok, Siska nggak pernah nyakitin hati saya. Terus ada yang misalnya siapa gitu ya kan ditulis. Jadi misalnya saya ada 5 orang yang pernah nyakitin hati saya, sorry, 5 orang yang pernah nyakitin hati saya, jadi saya bawa 5 kentang gitu. Nah, kan banyak tuh ya kan namanya juga anak-anak sekolah, mereka merasa, oh yang ini pernah nyakitin hati saya, oh perkataan orang ini menyakiti hati saya, oh perkataan guru ini menyakiti hati saya. Jadi setiap orang membawa kentang sesuai dengan jumlah orang yang pernah menyakiti hatinya. Dan persyaratan dari gurunya adalah setiap murid harus bawa kentang di dalam kantong ini kemanapun mereka pergi. Mereka lagi belajar, kentangnya dibawa, mereka pulang, itu harus ikut mereka pulang, dan besok pagi harus dibawa lagi ke sekolah. Kalau mereka mau tidur, kentangnya nggak boleh jauh-jauh dari bantal, nggak boleh jauh-jauh dari kasur, nggak boleh jauh-jauh dari mereka. Kalau mereka mau mandi juga kentangnya dibawa ke kamar mandi dan sebagainya. Intinya si kentang dalam kantong itu nggak boleh jauh dari mereka. Makin hari si kentang ini, kalau kentang dibiarin gitu aja terus dibawa dikekep di dalam kantong plastik, lama-lama kentangnya bakalan bau busuk. Akhirnya murid-murid tuh mulai merasa, aduh nih bau banget, bau banget. Nah, murid-murid tanya sama gurunya, Bu guru ini gimana dong caranya supaya kentangnya bisa kita buang? Ibu gurunya bilang gini, oke, kalau kalian mau buang kentang itu, pastikan kamu sudah memaafkan nama-nama yang kamu tulis di sana, yang pernah menyakiti hati kamu. Dan ternyata para murid sepakat, susah banget Bu Guru, ini nggak bisa dimaafin. Dia terlalu menyakiti hati saya dan lain sebagainya. Dan alasan yang banyak banget. Jadi ibu gurunya bilang, oke kalau gitu kamu harus bawa kentang itu kemana. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bau busuk semakin kenceng di kelas mereka, dan banyak dari mereka akhirnya merasa, aduh ini udah nggak mungkin lagi saya menyimpan kentang ini kentangnya bau banget, udah bikin mual, bikin pusing dan lain sebagainya. Akhirnya mereka semua buang kentang itu dengan asumsi mereka juga memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka ketika mereka membuang kentang itu. Jadi ini kan sebuah cerita atau ilustrasi aja. Dan yang menggambarkan si kentang busuk itu adalah sampah yang harus dibuang. Tentu saja kita nggak akan ada yang tahan membawa sampah kemana-mana, bukan? Kita juga nggak ada yang tahan membawa sesuatu yang berbau, apalagi busuk kemana-mana. Kalau bisa kita malah selalu terlihat rapi, aroma yang tercium dari kita adalah wangi, parfum, bukannya bau dan kumal. Dan tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kita sering banget membawa sampah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sesuatu yang kadangkala sering kita lupakan, yaitu tentang pengendalian diri
Dan secara khusus kita akan membahas tentang memaafkan, atau bahasa Kristennya adalah mengampuni. Makanya saya kasih tema membuang sampah pada tempatnya. Apa maksudnya? Itu yang akan kita lihat dan kita baca bersama-sama dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 13. Kenapa kata buang sampah? Soalnya dimulainya di sini. Tapi sekarang buanglah. Makanya judulnya buang sampah. Oke, kita baca. Teman-teman nggak usah nyalain mic-nya, nggak apa-apa. Saya akan bacain buat kita semua. Tapi saya berharap teman-teman bisa mengikutinya dengan membaca membaca di tempat di mana teman-teman berada. Oke, Kolose 3 ayat 8 sampai 13. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Jadi teman-teman, tema firman Tuhannya, atau judul firman Tuhannya, saya ambil dari ini, ayat 8-nya, dan pengendalian dirinya nanti di ayat 13, ada kata sabar. By the way, saya teringat seseorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Dia adalah seorang wanita Kristen asal Belanda yang selama Perang Dunia Kedua membantu melindungi orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Dan karena tindakannya, dia dan keluarganya, waktu itu dia masih muda ya, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi di Ravensbrück. Dan di sana, Corrie menyaksikan penderitaan yang luar biasa. Dia sendiri juga bukan menyaksikan, tapi dia juga merasakan dan mengalami penderitaan yang luar biasa, termasuk dia melihat kematian kakaknya sendiri, Betsy. Kemudian nggak lama setelah itu perang berakhir. Well, lama ya, karena perang itu memakan waktu yang cukup lama. Perang itu berakhir dan Corrie kemudian melayani sebagai pembicara yang berbicara tentang kasih dan pengampunan Kristus. Suatu hari setelah memberikan khotbah di Jerman, seorang pria deketin Corrie. Corrie langsung mengenali, oh ini adalah orang, karena dia begitu ngelihat pria ini langsung kaget, kayak ada slide ke flashback apa yang dia alami waktu dia di Ravensbrück itu. Dan ternyata benar, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga kamp konsentrasi. Dan dia menyatakan kepada Corrie, dia telah bertobat dan dia meminta pengampunan atas segala sesuatu yang dia lakukan. Kemudian dia mengulurkan tangannya sama Corrie. Secara, kalau kita jadi Corrie, mungkin kita nggak akan menyambut uluran tangannya si pria ini. Pada saat itu Corrie juga merasakan hatinya diliputi oleh konflik batin. Dia nggak langsung memaafkan si pria ini karena apa? Dia di kepalanya memori-memori buruk itu terasa begitu nyata, begitu menyakitkan, rasa sakitnya kembali dia rasakan. Tapi di saat yang sama, sepersekian detik itu dia berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Dan dia katakan, pada saat itu dia merasakan aliran kasih Allah yang melampaui luka hatinya dan dia benar-benar mampu mengampuni pria itu dan dia mengulurkan tangannya. Itu hanya sepersekian detik, teman-teman. Dan ini sangat menarik karena apa yang Corrie katakan, dia bilang, apa kata orang? Ini menarik karena apa yang menggerakkan Corrie untuk menjabat tangan pria itu bukanlah apa kata orang ya, saya kan baru selesai berkhotbah, atau saya harus jabat tangannya, saya harus salam dia, supaya saya terlihat baik di depan semua orang nih. Karena saya kan barusan selesai berbicara di depan banyak orang. Tetapi apa yang menggerakkan Corrie saat itu, dia katakan aliran kasih Allah yang melampaui luka hatinya, sehingga dia mampu mengampuni orang tersebut. Berarti, ini menunjukkan pengampunan bukan berasal dari kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Karena melepaskan pengampunan itu nggak gampang. Sangat sukar. Buat teman-teman yang pernah tersakiti, buat kalian yang pernah mengalami luka karena seseorang, perkataan, perbuatan, pengkhianatan, atau apapun yang mereka lakukan, pasti kalian pernah merasakan rasa sakitnya seperti apa.
Dan nggak ada formula yang pasti. Ada orang-orang yang memerlukan waktu 3 bulan untuk mengampuni, ada yang perlu 3 tahun, ada yang perlu nggak ketemu sampai pindah kota untuk mengampuni. Karena ada teman saya seperti itu, sampai dia pindah kota, keluar dari kota Medan karena dia nggak mau ketemu lagi orang yang pernah nyakitin dia yang ada di kota Medan ini. Dan dia pindah kota, pindah pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak banget cara orang akhirnya membutuhkan waktu dan proses untuk mengampuni. Tapi ingat cerita kentang tadi. Jika kita mengibaratkan kentang yang awalnya baik dan lama-kelamaan itu menjadi busuk ini seperti sampah, kita perhatikan bahwa itu sama seperti ketika kita membawa dendam dan luka itu di dalam hati kita. Kita bisa perhatikan sampah itu selalu perlu dibuang. Dan ayat yang kita baca sebenarnya itu menunjukkan banyak hal yang berpotensi menjadi sampah dalam diri kita. Di Kolose 3 ayat yang ke-5 itu ditulis seperti ini. Karena itu matikanlah, jadi bukan cuma buang, tapi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemudian di ayat yang baca ayat yang ke-8 ini, tetapi sekarang apa? Buanglah semuanya itu. Apa yang perlu dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kalau kita lihat di sini ada marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, dusta, yang keluar, dan nggak hanya ini aja, bahkan itu ayat 5, kalau kita baca lebih atasnya lagi ya, itu komplit banget. Bahkan dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Ini adalah yang bisa disebut dengan sampah. Kenapa? Ini yang perlu dibuang. Bahkan ditulis, matikanlah. Kita perlu membuang hal-hal yang nggak berguna seperti ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan lain sebagainya. Bukan untuk terlihat baik, tapi karena ini berkaitan dengan identitas kita sebagai anak Allah. Oleh karena itu kita perlu membahas dulu, kenapa kita perlu membuang, dalam tanda kutip, sampah ini. Jawabannya ada di ayat berikutnya. Dan kenapa kita perlu buang sampah? Yang pertama, kita sudah dijadikan manusia baru. Di ayat 9 dan 10, ayat 9 dan 10 ya. Sorry. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi bukan menanggalkannya aja, tapi juga semua kelakuannya. Jadi bukan menanggalkan bajunya aja, tapi menanggalkan kelakuan, perilaku, perbuatan. Kemudian ayat 10, telah mengenakan apa? Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar harliknya. Jadi teman-teman, membuang sampah ini alasannya kenapa kita perlu membuang sampah dalam tanda kutip yang marah, geram, dan lain sebagainya tadi. Karena jelas di ayat 9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama itu termasuk di dalamnya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, ayat 9, kata-kata dusta, bohong, suka bohong. Kita nggak perlu ngajarin anak kecil untuk berbohong, mereka sudah bisa berbohong. Saya punya ponakan yang kecil, dan mereka nggak perlu kita ajarin untuk bohong, mereka udah bisa bohong. Padahal bohongnya juga bukan hal-hal yang membahayakan, enggak, paling kayak, udah makan belum? Mereka bilang, belum. Udah nonton berapa kali hari ini? Misalnya mereka udah nonton 2 kali. 1 kali aja kok, karena pengen nonton lagi. Terus marah. Mereka pernah diajarin marah? Enggak pernah. Tapi mereka bisa marah. Kemudian, kenapa? Karena kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi teman-teman, ini adalah alasan yang pertama. Kenapa kita harus buang, dalam kutip, sampah itu? Karena kita adalah manusia baru. Dan buang sampah ini bukan tentang kemampuan kita, tapi ini tentang apa? Tentang kita membiarkan kasih Tuhan itu bekerja dalam hati kita untuk membebaskan kita dari kepahitan dan luka. Jadi ketika kita membuang sampah-sampah ini, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, bohong, karena kita telah memiliki identitas sebagai manusia baru, ini bukan tentang kemampuan kita, bukan kehebatan kita mampu nggak marah, kita mampu untuk nggak jahat, kita mampu untuk nggak memfitnah, kita mampu untuk nggak berkata dusta, bukan tentang kemampuan kita, tapi tentang gimana kita membiarkan kasih Tuhan bekerja dalam hati kita, dan kasih Tuhan itu yang akan membebaskan kita dari kepahitan dan luka, sehingga kita nggak marah, sehingga kita tidak membenci, sehingga kita tidak lagi berkata bohong, dan sebagainya. Karena kita sadar, tanpa pengampunan, kita bukan hanya menghancurkan relasi kita dengan orang lain, tanpa kita buang sampah yang marah, geram, dan lain sebagainya itu,
Kita bukan hanya menghancurkan relasi kita dengan orang lain, tapi kita juga kalau kita membiarkan si sampah-sampah tadi, marah, geram, dan lain sebagainya itu ada di dalam hati kita, kita biarin hati kita dipenuhi dengan kepahitan. Dan kata buang yang ada di dalam ayat yang ke-8, itu artinya kita menyingkirkan, singkirkan, yang perlu disingkirkan marah, geram, dan lain-lain. Alasannya jelas sekali, ayat 9 dan 10. Kita harus menanggalkan manusia lama dengan perbuatannya, dan telah atau sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kata baru itu selalu menarik perhatian dan membuat kita lebih semangat. Handphone baru, baju baru, mobil baru, kabar baru, pacar baru, makanan baru, dan lain sebagainya yang baru selalu membuat kita lebih semangat. Kenapa kita tidak bersemangat saat kita menyadari bahwa kita adalah seorang manusia baru yang terus-menerus diperbarui? Dan ini adalah sebuah proses. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, ini adalah sebuah proses, kita terus-menerus diperbarui. Dan menjadi manusia baru di dalam perspektif Injil itu artinya kita mengalami transformasi atau perubahan oleh kasih karunia Allah melalui iman Kristus. Jadi bukan karena kekuatan kita atau kemampuan kita, tapi ini adalah kasih karunia Tuhan yang mengubahkan kita. Transformasi itu perubahan bentuk, perubahan bentuk sebenarnya ya. Karena kalau kita nonton Transformer kan ada perubahannya dari mobil, bus, truk jadi robot gitu. Nah saat ini maksudnya adalah perubahannya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di ayat 10 yang kita baca, diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ini bukan sekedar perubahan moral atau usaha kita saja, tetapi ini adalah karya dari Roh Kudus yang terus bekerja. Jadi kita pertama diubahkan oleh Injil, kemudian kita diperbarui oleh karya Roh Kudus sehingga hati dan pikiran kita itu semakin serupa dengan Kristus. Karena kita terus diperbarui terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dan dalam suratnya kepada umat Kristen ini, Paulus itu benar-benar menegaskan dan menjelaskan suatu proses perbaikan yang mungkin itu adalah mustahil kelihatannya di luar sana. Tapi bukankah tiada yang mustahil bagi Tuhan kita? Kalau ada orang yang bilang mustahil karena dia sudah umur sekian, nggak mungkin dia berubah. Tapi percayalah nggak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Perbaikan, pemulihan terhadap umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu sangat mungkin terjadi. Ini bukan sekedar merestorasi karya seni, tetapi ini adalah sebuah pembaruan rohani oleh Allah yang hidup, yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup baru di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi menjadi manusia yang baru, itu artinya kita menanggalkan yang lama. Itu sama seperti kita mau pakai sepatu baru. Teman-teman kalau punya sepatu baru, sepatu yang lama itu ditinggalkan. Iya nggak sih? Ditinggal dong ya. Kita nggak pakai sepatu lama, kemudian kita lapis dengan sepatu yang baru. Tentu nggak begitu. Kita nggak pakai sekaligus, ditumpuk gitu. Enggak. Kita akan menanggalkan, kita lepasin sepatu yang lama, kita taruh, atau mungkin kalau udah rusak kita buang, baru kita pakai sepatu yang baru. Seperti itulah hidup kita. Menjadi manusia baru itu adalah anugerah Allah. Bukan hanya berkata, aku mau jadi manusia baru, aku mau melepaskan atau membuang sampah-sampah itu dari hidupku, tapi ini disertai dengan satu kesadaran bahwa ini bukan hanya sekedar perubahan perilaku, tapi pembebasan dari belenggu dosa melalui kuasa kebangkitan Kristus. Dan Injil itu mengajarkan kepada kita, melalui kebangkitan dan kematian Kristus, kita yang dulu mati di dalam dosa dihidupkan kembali untuk hidup yang baru dalam Dia. Dan seperti itu juga hal-hal yang ada dalam manusia lama kita, kalau kita lihat di ayat yang ke-5 di Kolose 3 itu ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ya, itu harus dimatikan, bukan hanya dibuang, dimatikan sehingga kita enggak lagi tergoda hal-hal tersebut. Karena keindahan Kristus itu lebih memikat daripada pesona yang ditawarkan oleh dosa ini. Karena hati kita terpikat oleh keindahan dan betapa indah dan bernilainya Yesus Kristus itu. Jadi kita nggak lagi terpikat oleh dosa. Dan ketika hati sudah dipenuhi nih dengan amarah, geram, benci, bohong, perkataan kotor, dusta, kata-kata yang kita keluarkan tuh akhirnya juga akan menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain, orang yang terluka akan cenderung menghakimi orang lain, orang yang terluka mengintimidasi, memanipulasi, memanfaatkan, bahkan menyakiti orang lain. Jadi teman-teman, manusia baru ini adalah sebuah identitas.
Ini nanti dipertegas lagi di ayat 12-13 yang akan kita bahas. Dan akhirnya kita menyadari, menjadi manusia baru, itu artinya apa? Menanggalkan, melepaskan ya. Menanggalkan itu melepaskan, meninggalkan identitas yang lama yang berpusat pada diri sendiri. Contoh, kalau kita marah, kita kan suka membela diri. Ya abis dia nyakitin saya, ya wajar dong kalau saya marah. Itu kan membela diri. Ya abis gimana dia jahatin saya? Ya wajar dong kalau saya jahatin dia balik. Itu kan membela diri. Pusatnya diri sendiri. Atau kita bohong. Ya abis berbohongnya saya kan demi kebaikan. Karena suka kayak gitu. Semuanya berpusat pada diri sendiri. Tapi ketika kita mengerti konsep manusia baru ini, kita bisa nih dalam tanda kutip lagi membuang sampah-sampah itu dan mengenakan satu identitas yang baru berpusat pada Kristus. Kita menjadi orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya seperti yang dituliskan di ayat berikutnya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini artinya hidup dalam satu perspektif yang baru, bukan lagi dipengaruhi oleh manusia lama dan perbuatan-perbuatannya. Kehidupan yang baru ini diperbarui oleh Roh Kudus, kita dibebaskan dari diarahkan untuk terus mencerminkan Kristus dalam segala hal dan terutama dalam pembahasan kita kali ini ada tentang hal mengampuni. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau udah jadi manusia baru, meninggalkan identitas yang lama atau manusia lama dan kelakuannya, apa yang perlu kita sadari? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ayat berikutnya, ada kata, yang pertama adalah kita dipanggil untuk mengampuni. Kenapa dipanggil untuk mengampuni? Karena mengampuni bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah panggilan. Kalau kita lihat di ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini masih relate dengan ayat 8 tadi, buanglah marah, geram, kejahatan dan lain sebagainya. Karena apa? Hal-hal tersebut yang akan membuat kita tidak mampu mengampuni. Tapi hari ini kita belajar, pengampunan adalah salah satu tindakan yang mungkin paling sulit dilakukan, tapi Tuhan kepada kita. Banyak dari kita pernah terluka, dikecewakan, dikhianati, dilukai oleh orang-orang, ya bahkan orang terdekat kita, orang yang kita sayang, keluarga kita, saudara kita, dan lain sebagainya, pasangan kita, dan lain sebagainya. Kita bahkan pernah mendengar kutipan yang menyatakan, memaafkan artinya melupakan, to forgive is to forget. Tapi rasanya kita akan sulit melupakan apa yang menjadi kesalahan orang pada kita. Apalagi kalau kesalahan itu sangat menyakitkan, luka yang ditimbulkan begitu membekas dan dalam kondisi seperti itu, pengampunan seringkali terasa mustahil. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana pengampunan itu menjadi satu dasar yang sangat indah dalam kehidupan kita. Pengampunan bukanlah pilihan, melainkan sebuah panggilan. Dan kalau kita tahu panggilan ini akan membuat hidup kita jauh lebih indah. Dalam ayat yang kita baca, ke-12 dan 13, kita akan melihat. Ayat 12, karena itu, kan tadi kita lihat identitas sebagai manusia baru ya, kemudian diulang di ayat 12. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi, orang-orang pilihan Allah ini yang dikuduskan dikasihinya ini adalah satu identitas setelah menjadi manusia baru, kita dikasih lagi nih, dipanggil sama Tuhan sebagai apa? Orang, hai kamu, Siska, kamu adalah orang-orang pilihan Allah. Kamu adalah orang pilihan Allah yang Allah kuduskan dan Allah kasihi. Itu. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita kayak manggil, oh karena itu Claudia adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka ayat 12 menyatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nggak asing ya kata-kata ini. Kita akan menemukan ini di Galatia 5, buah roh. Dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Di ayat 13, ampunilah seorang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian diri. Sangat mudah bagi kita untuk membalas orang yang telah menyakiti kita. Sangat mudah bagi kita untuk marah kepada orang yang menyakiti kita. Sangat mudah bagi kita untuk kita jelek-jelekin, memfitnah kembali orang yang telah memfitnah kita atau menjelekkan kita atau melukai kita. Tapi hari ini kita diingatkan, kita punya panggilan untuk mengampuni. Karena pengampunan bukan sebuah pilihan, tapi panggilan. Kita mengampuni karena kita telah dipanggil untuk apa? Meneladani Kristus yang telah mengampuni kita dengan penuh kasih.
Jadi Kristus itu mengampuni kita, dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Salib itu adalah bukti kasih dan keadilan Allah. Jadi di sana bertemulah kasih Allah yang menunjukkan kasih-Nya pada kita dengan kematian di kayu salib, tapi sekaligus keadilan Allah. Dosa itu begitu mengerikan, upah dosa itu benar-benar sungguh adalah maut dan konsekuensi dosa itu sangat mengerikan sehingga kita nggak mampu menanggungnya. Oleh karena itu Kristus mati bagi kita. Dan ini adalah sangat indah, teman-teman. Setiap pengampunan yang kita berikan kepada orang yang telah menjahati kita, menyakiti kita, melukai kita, itu adalah langkah untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kita nggak bisa mengampuni dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Tapi hanya dengan kekuatan yang diberikan oleh kasih karunia Tuhan melalui Kristuslah kita mampu mengampuni. Pengampunan bukan hanya perintah dari Tuhan, tapi ini berkat bagi jiwa kita. Ketika kita mengampuni, kita tuh lagi menyatukan hati kita dengan hati Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Karena itu dalam Injil kita mengerti, pengampunan itu bukan sekedar tindakan moral, atau atas nama kemanusiaan, atau humanity aja, tapi sebuah panggilan yang mencerminkan kasih dan anugerah Allah dalam Kristus yang udah kita terima. Jadi saat kita tuh lagi mencerminkan, menunjukkan di tengah dunia yang mengerikan ini, kita menunjukkan satu terang, yaitu pengampunan. Itu mencerminkan kasih dan anugerah Allah dalam Kristus yang udah kita terima. Dan pengampunan dalam Injil itu nggak berdasarkan orang itu udah minta maaf sama kita atau belum. Karena apa? Roma 5 ayat 8. Kita diampuni, kita dikasihi. Yesus mati buat kita. Bahkan saat kita masih berdosa. Bahkan saat kita belum tahu kita butuh pengampunan. Saat kita belum tahu kita adalah manusia berdosa. Yesus udah mati buat kita. Ini pengampunan dalam Injil itu pengampunan bukanlah berdasarkan kelayakan orang yang telah bersalah kepada kita, tapi berdasarkan kasih dan anugerah Allah yang lebih besar dari dosa itu sendiri. Karena di kayu salib, Yesus menunjukkan pengampunan bagi kita yang paling enggak layak menerimanya. Jadi ini adalah panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan kita sebagai orang yang telah ditebus. Yang kedua, sebagai manusia baru, kita punya identitas sebagai manusia baru, sebagai orang yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kita ngerti bahwa ada dasar untuk mengampuni. Apa dasarnya? Kalau tadi kan kita ngerti ya, ada panggilan untuk mengampuni. Sekarang kita belajar, apa dasar untuk mengampuni? Kalau 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kunci untuk mengampuni terletak pada memahami pengampunan yang telah kita terima dari Kristus. Tuhan mengampuni kita kayak gimana? Apakah Tuhan mengampuni kita itu pakai syarat atau dipilih-pilih? Oh, yang ini dosanya diampuni, yang ini enggak. Kalau bohong diampuni deh, membunuh enggak. Kalau nyolong batasnya sampai 100.000 diampuni, kalau 100 triliun enggak. Berarti gimana yang korupsi sampai 1.000 triliun itu ya? Jadi, pengampunan Tuhan itu sifatnya seutuhnya, enggak setengah-setengah, dan kabar baiknya tanpa syarat. Pengampunan dari Allah memberikan kita status yang baru yang tadi kita bahas, sebagai manusia baru, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Status baru ini termasuk kita, baru ini membuat kita menyadari status ini termasuk di dalamnya kita diampuni oleh Kristus. Kita jadi ahli waris kerajaan Allah, kita bisa memiliki kepastian untuk keadaan kemuliaan di masa yang akan datang. Kalau kita baca nih ya, dari ayat 1 sampai ayat 13, itu sangat syarat penuh dengan status manusia baru ini. Dan teman-teman, siapa kita berdasarkan kasih karunia Allah itu mendorong sebuah keharusan bagi hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Jadi, kalau kita sadar, kita ini siapa buat satu semangat di dalam diri kita. Kita benar-benar jadi punya ngerti. Kita mengerti, kita punya pengertian, kita punya pemahaman. Ini loh dasar dari pengampunan itu. Ini loh dasar mengapa kita harus mengampuni. Kalau kita seringkali itu lupa, nggak ingat, dan nggak sadar betapa besarnya harga pengampunan yang udah Tuhan berikan buat kita. Kalau kita ingat lagi, apa yang sudah Tuhan kerjakan itu sangat besar, teman-teman. Sangat-sangat besar dan mahal. Maka ada lagunya kan, terlalu besar. Saya lupa liriknya.
terlalu mahal darahmu Yesus lah, pokoknya itu. Intinya, darahnya yang tercurah, tubuhnya itu sudah terpecah itu bagi kita. Dan kita ini manusia pelupa. Handphone aja sering ketinggalan. Kita bisa ketinggalan handphone, sesuatu yang kita selalu pegang setiap hari. Sesuatu yang selalu kita pakai setiap hari ini bisa kadang ketinggalan. Saya ini sering ketinggalan. Tadi pagi aja nih, tadi pagi mau pergi sama adik saya, handphone saya cas. Sekarang kan udah agak lobet ya, mau pergi agak lama, jadi saya cas dulu. Terus saya keluar aja gitu. Saya keluar udah bawa barang segala macam, udah bawa tas. Dia udah kunci pintu, baru saya ingat, tunggu bentar, handphone gue ketinggalan. Baru saya masuk lagi. Kita ini sering lupa banget. Dan kalau handphone yang sering kita pakai aja sering banget ketinggalan, apalagi ini, apalagi status kita, identitas kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu datang ke gereja, kenapa kita perlu ada di gereja lokal, kenapa kita perlu mendengar khotbah setiap minggu, bahkan kalau bisa setiap hari, supaya kita tidak mudah lupa bahwa kita sudah punya identitas sebagai anak-anak Allah. Kita selalu ingat besarnya harga pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita diingatkan, kita jadi sadar bahwa kita perlu dan harus mengampuni, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Ketika kita nggak pernah mengetahui dan memahami harga pengampunan yang udah Tuhan bayar untuk memulihkan hubungannya dengan kita nggak bisa menghargai pengampunan itu. Dan kita juga jadinya nggak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tapi kalau kita menyadari betapa besarnya harga yang Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib bagi kita untuk memulihkan hubungan dengan kita, maka kita akan punya keinginan, kekuatan, dan dorongan untuk apa? Memulihkan hubungannya untuk memulihkan hubungan dengan orang-orang yang udah menyakiti kita. Kita punya keinginan yang kuat karena kita sadar kita sudah diampuni. Kita mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu, teman-teman. Dan dalam sebuah komunitas apapun, gesekan itu nggak terelakkan. Ada ungkapan lidah itu tergigit, nggak mungkin terinjak. Dengan kata lain, paling sering kita akan mengalami gesekan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Apalagi bisa juga, ini kalian si Cici mah ngomongnya gampang, kalau dia ngomongnya gampang. Mengampuni itu seringkali diomongin oleh pendeta dengan mudah, karena pendeta nggak pernah rasain sih. Jangan salah, teman-teman. Setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya disakiti. Dan akan terasa lebih sakit jika yang menyakiti adalah orang yang terdekat kita. Teman komsel, sahabat, saudara, orang tua, keluarga, pendeta lagi, bisa juga. Dan berharap orang lain itu selalu setuju dengan kita, itu bukan pilihan yang bijak. Bukan keinginan yang bijaksana, dan berharap orang lain nggak pernah nyakitin, bukan pilihan satu keinginan yang bijaksana. Kita perlu belajar. Kuncinya itu terletak pada kemauan kita untuk bersabar. Kita perlu mengendalikan diri kita. Mengendalikan keinginan kita. Mengendalikan apa yang menjadi egoisnya hati kita. Belajar untuk mengampuni orang lain. Bersabar itu artinya apa? Bersiap untuk menerima perbedaan. Nggak ributin hal-hal yang kurang esensial. Belajar untuk merengkuh perbedaan. Belajar kalau ada ketidaksetujuan, rayain aja. Nggak, it's okay ada ketidaksetujuan. Karena kita tahu pengampunan itu diberikan pada saat orang lain melakukan kesalahan, bukan nunggu sampai orang itu minta maaf. Kita mengampuni karena Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Roma 5 ayat 8, ingat ya. Kita belum minta ampun, Tuhan udah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum kita sadar kita perlu pengampunan itu. Dan di kayu salib dia bayar harga yang nggak bisa kita bayar. Supaya kita bisa ngebebasin orang lain dari utang yang mereka miliki. Bukan hutang uang, tapi luka yang mereka timbulkan dalam hidup kita. Ya teman-teman, hari ini kita belajar lagi. Bersabar dan mengampuni sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Ini ngomong tentang pengendalian diri. Dan itu bukan juga teori yang sangat rumit. Kita nggak perlu formula-formula, kita nggak perlu metode-metode khusus. Yang perlu kita lakukan adalah kesadaran, kita punya kesadaran. Karena semakin besar kesadaran kita tentang dosa-dosa kita, semakin besar kesadaran kita tentang anugerah Allah yang menutupi dosa-dosa kita itu. Dan
Semakin besar kesadaran kita tentang anugerah Allah, semakin mudah bagi kita untuk menunjukkan kesabaran dan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Mungkin kita punya pertanyaan seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni? Dia terlalu menyakiti hati saya. Dan luka yang dia berikan itu terlalu besar dan membekas terlalu. Dan mungkin banyak excuses lain, alasan lain yang kita lontarkan tentang tidak mengampuni. Tapi ketahuilah teman-teman, menjadi Kristen bukan berarti menjadi Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat dimaafkan. Karena Allah telah mengampuni yang tidak dapat dimaafkan yang telah kita lakukan. Dosa yang kita lakukan itu terlalu besar, terlalu mengerikan. Pengampunan kita kepada orang lain adalah cerminan pengampunan Allah kepada kita. Kesediaan kita untuk mengampuni, bahkan setelah disakiti dan dilukai, menjadi bukti nyata. Walau dunia mengajarkan pembalasan dendam, dunia mengajarkan balas aja kalau dia udah sakitin kamu, kalau dia lukai kamu, balas lagi, kalau dia jahatin kamu, balas aja. Tapi inilah Kristen, kita jadi terang, kita membawa terang. Injil mengajarkan kasih dan pengampunan. Dan saat kita menunjukkan pengampunan, kita menunjukkan dan mengajarkan kasih Kristus kepada dunia yang gelap dan semakin rusak oleh dosa ini. Semakin hari kita semakin lihat, teman-teman, dunia semakin rusak oleh dosa. Semakin kesini, semakin kita lihat, bahkan mungkin kita kecewa dengan Indonesia, kita kecewa dengan pemerintah. Itu hanya menunjukkan dunia ini semakin rusak oleh dosa. Dosa sudah terlalu menguasai dunia ini. Dan saat kita belajar tentang kasih karunia Allah, kita baru mengerti. Hati kita diubahkan dan kita tergerak untuk menaati Dia. Bukan karena supaya kita mendapat keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Pengampunan itu menunjukkan Injil kepada dunia. Dan dalam Injil kita belajar bahwa pengampunan yang kita berikan adalah buah dari pengampunan yang udah kita terima dari Yesus. Dan ini adalah sebuah kabar baik. Karena di atas salib, Yesus menunjukkan sisi terburuk manusia dan sisi terbaik Tuhan. Dan penyalipan itu tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Sekaligus berita terbaik bagi umat manusia. Tragedi karena anak Allah harus mati. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dia yang tidak bersalah menjadi bersalah karena kita. Dia yang harusnya mendapatkan semua kemuliaan, tapi malah harus mati di kayu salib yang hina. Tapi sekaligus di saat yang sama, itu adalah berita terbaik bagi kita. Kita yang dosanya merah seperti kirmizi, diampuni. Kita adalah orang berdosa yang menerima pengampunan. Dan oleh karena itu, saya suka sekali dengan kutipan dari Tim Keller yang berkata seperti ini. Injil adalah ini. Kita lebih berdosa dan cacat daripada apa yang pernah kita bayangkan. Namun di saat yang sama, kita sadari kita tuh lebih disayang, dan diterima dalam Yesus Kristus daripada apa yang pernah kita bayangin, daripada apa yang pernah bisa kita harapkan. Ini adalah berita yang sangat baik, teman-teman, di tengah berita yang rasa hancur lebur di Indonesia ini. Tapi ini adalah sebuah berita penghiburan. Dan ketika kita menyadari kita yang berdosa, melanggar hukum-hukum Tuhan, kita adalah orang-orang dengan masa lalu yang luar biasa. Kita bahkan ditulis apa cacat. Tapi di saat yang sama kita sadar kita dikasihi dan diterima dalam Yesus Kristus. Dan di dalam pengampunan itu kita diberdayakan, dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kita dalam pengampunan yang sudah kita terima dari Kristus juga, kita mampu mengendalikan diri kita untuk enggak marah. Bahkan kita bisa buang-buang kemarahan itu. Kita mampu untuk tidak menjahati, bahkan kita bisa buang hati yang jahat itu. Bukan dengan kemampuan kita, tapi karena kita sadari kebenaran yang indah ini. Dan di dalam terang Injil kita sadari, mengampuni di dalam terang Injil adalah panggilan, anugerah, dan kesaksian tentang karya Kristus. Kita mengampuni karena kita telah terlebih dahulu diampuni, dan dalam pengampunan itu kita mengalami kemerdekaan. Jadi, kalau kita mampu mengampuni, kita mampu mengendalikan diri kita mampu sabar, kita mampu berbelas kasihan, kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita, itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena kita sadar kita sudah terlebih dahulu diampuni, dan
kita merdeka di dalam pengampunan itu, sehingga kita mampu mengendalikan diri dari kemarahan, kita mampu bersabar sebagai bentuk pengendalian diri kita, dan kita mampu untuk mengampuni. Kiranya kasih pengampunan Tuhan yang melimpah memampukan kita juga menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini, teman-teman sekalian. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.